Halo, jumpa lagi di Masa Kelam di Buas Entertainment. Kebetulan kita ada narasumber dengan Om Yanto. Halo Om, apa kabar Om? Baik. Puji Tuhan, lagi sibuk apa Om? Belum ada kesibukan. Belum ada, karena PPKM ini ya, jadi di rumah kan? Iya, betul sekali, Mbak. Teman-teman kalau ada lowongan pekerjaan bisa ditaruh di kolom komentar ya. Langsung to the point aja ya Om ya, ini kan segmen masa kelam nih. Bisa diceritain nggak kapan masa kelam yang terjadi di hidupnya Om dan kenapa? Jadi masa kelam saya itu dengan istri ya Mbak ya. Jadi kita nikah di tahun 2006. Udah lama ya Om? Ya 2006. Kemudian 2006, 2007 kami punya seorang putri. Sisi setahun kita punya anak lagi 2008. Cowok, cewek? Pertama cewek, kedua cowok. Lengkap ya? Ya. Sambil berjalan waktu, rumah tangga saya sih baik-baik aja karena posisi saya punya kerja juga lumayan bercukup, nggak lebih nggak kurang tapi bercukup. Kemudian di awal tahun 2010 itu saya sudah mengalami krisis ekonomi. Jadi di saat itu kan pulang kampung itu hanya saya aja, istri nggak kerja. Kemudian kita udah setiap harinya itu udah pasti ada aja apa ya, sering cekcok masalah ekonomi, masalah anak dan sebagainya. Tapi sebelumnya saya flashback lagi di tahun 2009, memang sih mungkin itu karena saya sendiri ya sama istri, saya lupa diri mungkin ya, udah keenakan karena pekerjaan lumayan enak atau gimana, saya foya-foya sama temen gitu ya. Oh, jadi nggak menabung gitu ya? Iya. Pas nggak ada pekerjaan. Ya sering ke tempat hiburan atau gimana ke teman-teman. Tapi saya berpamitan sama temen itu, sama istri ya keluar sebentar ya, cuma ya sekedar Evan sama teman-teman sendiri. Nah itu pas di tahun 2010 saya udah jatuh, mas aja udah nggak ada kerjaan. Akhirnya istri saya bilang, kalau begitu caranya kamu berbulan-bulan nggak kerja, gimana mau cari makan, gimana buat anak sekolah, izinkan saya menjadi pemandu karaoke. Oh, kenapa dia memilih untuk menjadi pemandu karaoke? Jadi dia mungkin punya basicnya, juga punya kelebihan nyanyi ya. Oh gitu. Jadi ya saya mau nggak mau karena demi untuk menyambung hidup ya saya persilakan, saya izinkan. Tapi dapat janjian hanya karaoke menemani tidak lebih dari itu, kesepakatan kita. Sambil berjalannya waktu mungkin dia udah merasa hebat ya atau gimana. Saya nanya sendiri gitu kan Mbak. Lupa diri. Dia awalnya pulang lebih awal, berangkat jam 8, pulang jam 12. Terus gitu, lama-lama pulang pagi, lama-lama kadang nggak pulang. Terus anaknya berarti sama Om di rumah? Ya, saya rawat ya, bos semuanya, segala macam kegiatan sekolah saya yang ngurus. Jadi istri di saat nggak pulang itu ya kepikiran Mbak. Mau kemana, ditelepon nggak diangkat, dimatiin. Setelah pagi ditelepon baru nyambung, alasannya tidur di rumah temen karena mabuk atau gimana gitu. Ya awalnya sih nggak curiga Mbak. Nah setelah itu saya mencoba apa? mencari Tahu ya. Oh, iya. Kemudian tempat-tempat yang saya tuju itu saya tahu semua. Jadi saya cari-cari info
ini pelanggannya siapa tuh saya tahu semua. Tapi istrinya Om nggak pernah tahu kalau sampean tahu ternyata. Pertama saya tipu dengan saya sendiri pertama. Jadi seolah-olah saya pelanggan. Mbak bisa nanti datang ke tempat ini gitu ya, saya nyebutin tempat karaoke-nya ya. Oh bisa mas. Berapa per jamnya mas? Di tahun 2010 itu Bu LC itu kan 75 mas, 75 mas ya per jamnya. Selain LC mbaknya bisa, saya pakai nomor telepon lain pak. Dan suara saya udah pakai apa itu ya, pakai sebutannya apa itu biar suaranya dan ya. Padahal itu lucunya ini mbak, istri saya di kamar, saya kamar mandi tipunya. Tapi nggak ketahuan berarti. Tapi nggak ketahuan ya, karena saya mencoba cuma penasaran gitu. Jadi saya bikin penasaran, bisa dia nggak pulang, alasannya di rumah teman untuk pemabuk atau teman yang lain. Dan saya nyoba mancing dia. Saya enggak, dan saya agak kecewa dikit ya. Ya saya lihat dulu orangnya dulu pak, kemas gitu. Saya nggak langsung mainin. Berarti istri saya ini bener dong kalau saya katanya perjanjiannya cuma mandu aja. Nyanyi aja ternyata lebih dari itu mbak. Kebetulan saya ada nemenin tamu si A gitu ya. Tapi nggak apa-apa, setelah itu nanti saya tunggu di room sekian. Oke pak, padahal saya cuma bohong ya. Nah, saya cuma mancing di mana tempatnya dan sama siapa. Saya ke TKP tempat karaoke tersebut. Saya tungguin di luar. Dan sekitar jam 1 malam dia keluar dari tempat itu, dia dibawa mobil pak. Itu pelanggannya. Dengar dari teman-temannya itu pelanggannya ini suka sama istri saya gitu. Berarti Om tuh langsung cari tahu ya ini siapa dan apa benar apa benar dia pulang temannya tuh gimana. Jadi saya pengen tahu gitu. Terus setelah itu saya buntutin dia terus menuju ke tempat yang nggak habis saya pikir gitu ya. Dan pikiran saya udah lebih dari pekerjaannya penginapan ya gitu. Udah saya udah kecewa gitu. Nah, terus gitu saya nggak mau ini namanya, nggak mau saya turusin, saya biarin dulu, saya balik kanan ke rumah. Ya nggak habis pikir gitu. Itu berarti hari itu istri nggak pulang lagi sampai pagi ya? Dari saya pulang, saya mencoba telepon, diangkat sama istrinya. Dia alasan masih menemuin tamu, padahal ini tempat penginapan ya. Bisa biarin dulu. Saya cuma bilang gini aja ke istri saya, kalau mau dilanjutin nggak apa-apa, cuma saya bilang hati-hati, jaga diri aja. Nggak tahu kenapa dia sejak kemudian datang ke rumah, terus nangis minta maaf, terus saya bilang, kamu bilang jaga diri, perasaan tuh nggak enak ya gitu. Ya nggak apa-apa, cuma khawatir aja kalau kamu ada apa-apa, kan lagi pula kerja di malam kan resiko, kalau kita tergiur pulang kamu takutnya lupa diri. Akhirnya dia pulang, terus dia minta maaf. Ya saya nggak biasa aja. Nah, terus hampir semingguan lagi
dia nggak pulang lagi mbak. Saya biarin, Nggak dibuntutin lagi sama. nah, saya biarin karena gini mbak, saya merasa minder karena yang kerja cuma istri dan saya juga kerja serabutan ya, kadang kerja kadang nggak kerja, jadi saya pilih cari aman aja, cari Yang nggak ribut. nggak ribut gitu. Saya kan cuma mikir fokus ke anak. Nah, setelah itu sudah di tahun 2011 mbak, dia tuh debut di siklusnya, dia jadi LC itu hampir setahun setengah ya, jadi menginjak 2011. Pas ketahuannya itu saya udah apa ya, udah nggak sabar gitu ya, batas kesabaran saya itu udah. Ketahuan berarti om ngikutin lagi. Iya, Oh. jadi saya buntutin nggak pulang gitu. Saya tanya-tanya ke temennya sekerja dia habis acara dengan si A ini biasanya. Nah, kebetulan saya tuh sempat baca SMS-nya dia. Saya butuh uang mas, kalau butuh uang ya kalau bisa setelah itu kita kesini. Nah saya berpikir kalau mungkin ke penginapan ini saya begitu, saya tunggu di depan penginapan itu dan saya nggak diperbolehkan masuk sama sapam karena tujuannya nggak jelas. Saya tunggu di Agak jauh. Saya tunggu kurang lebih setengah jam, jam 6:30 itu. Jam 6:30 pagi dia keluar, saya cegat dan saya nggak banyak ngomong. Dia kaget istrinya. Ada. Ya. Saya pukul itu tamunya sampai sampai nggak berbutik sama sekali. Kalau saya pukul, saya ajar nggak karuan mbak. Dan saya mau seret kedua-duanya itu, saya mau bawa ke kantor polisi. Tapi istri saya minta maaf dan dia berpikir kalau kamu bawa aku polisi, siapa yang berusaha? Saya berpikir dia juga, saya lepasin ke kamu dan cuma saya beri peringatan jangan ganggu rumah tangga saya, cukup sekian, sudah cukup kali ini, daripada kamu saya habisin di sini. Kamu ini memang dia bukan orang biasa ya, mungkin dia seorang polisi juga ya. Dia posisi dia itu seorang reserse ya. Dan kebetulan saya tahu juga orangnya, karena dia di mana-mana di tempat kampus selalu ada dia. Nah, selang itu dengan 2011 saya udah ribut mbak, udah cecok, udah saya nggak terima dari situ. Itu om nggak pernah kepikiran untuk pisah atau? Ya dari situ saya memutusin kalau memang seperti ini terus, memang kondisi saya itu nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisa sayang sama anak, sayang sama istri. Hanya itu aja yang saya tunggu. Itu untuk masalah ekonomi mungkin saya dicukupkan untuk makan, tapi untuk menghidupi anak masih belum bisa. Kamu hebat untuk sementara ini. Kamu tonjolin dengan wajah cantik kamu bisa pakai, kamu bisa nyanyi, oke, saya salut. Tapi nggak akan selamanya kamu bisa kayak gitu, ya kan? Saya ambil keputusan untuk bisa, mau terserah mau apa dia, mau kamu mau nikah sama orang ini sebenarnya. Kemudian saya merantau mbak. Berarti itu posisi pisah. Ya, bisa. Pisah yang cuma pisah rumah atau? Ya saya keluar dari rumah. Oh emang pisah rumah aja. Ya. Jadi memang mungkin ini karena saya mungkin ya dulu ya sering
Ya, foya-foya dengan teman, tapi saya foya-foya dari teman itu tidak satu pun menyentuh seorang wanita. Saya sekedar foya-foya untuk apa ya, untuk saya sendiri, cuma saya suka mabuk ya, cuma itu aja, cuma foya-foya. Cuma untuk menjurus ke sewa perempuan tuh tidak ada pikiran, karena saya orang tipenya nggak suka kayak gitu. Saya cuma sukanya Evan sama teman sharing gitu aja, nggak lebih dari banyak temen nggak pernah. Dan saya bilang sama istri saya nggak bisa. Dari 2006 kita nikah sampai sekarang satu pun saya nggak pernah nyentuh. Dan kamu ini sudah nggak tahu berapa kali kamu dengan kamu, terus itu buat gimana saya nggak tahu. Itu cuma Tuhan yang pasti kan tahu, kalau saya nggak tahu. Kalau nggak ada anak mungkin saya bisa nggak justru saya, cuma saya mikir aja gitu. Makanya saya hijrah pertama itu rantau dari Kalimantan, Sulawesi. Berjuang cari. Iya. Akhirnya saya baru pas cocok di Bali lah. Saya baru nemu, jadi saya di situ kerjaan saya enak. Dan saya nemuin hal yang apa ya, ketenangan hidup. Selama saya hidup sama istri itu selalu ribut sama tamu istri saya ya, terus, dan intinya selalu ngobrol orang, selalu ngabisin orang. Capek loh, tapi di tempat kerja saya baru ini saya tenang, saya bisa ngirimin mencukupi anak aja ya, tapi saya mengirim uang tuh bukan untuk istri saya karena masih dendam. Masih sebel. Cuma untuk nafkah anak lah, anak sekolah sama uang apa lah, berarti saya nggak pernah mencukupi istri saya. Berarti istrinya tuh masih kerja juga, Elsie? Sepertinya saya cari info di temennya masih. Jadi di tahun 2013 saya udah enak, udah lumayan cukupan sama saya kerja di Bali. Kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan. Tumben istri saya itu telepon minta waktunya sebentar. Gimana kabarnya di sana? Tumben kamu mau telepon ya, kabarnya. Saya bilang gimana kabar anak-anak, udah bisa apa-apa? Udah sehat semua. Aku mau ngomong. Tumben biasanya istri saya itu sudah berbulan-bulan dan sampai 2 tahun ya, dari 2011 sampai 2013 nggak pernah komunikasi seperti itu. Saya kaget gitu, tumben. Iya. Seandainya ada kata, dia itu perumpamaan gitu dia ngomong sama aku. Andai kata kalau saya nikah lagi, gimana reaksi kamu? Ya kamu urus aja perceraiannya, saya kan tidak cerai kan. Saya bilang, kok tiba-tiba kamu ngomong gitu, kenapa? Kan dari dulu kita berpisah, yang penting saya tetap mencukupi anak-anak kan. Kalau kamu kan sudah nggak tahu dicukupi sama siapa, saya nggak tahu. Tiba-tiba dia bilang gini, Pak, aku hamil. Saya kaget. Sampai sama siapa? Alasannya dia nggak masuk akal juga gitu. Kondisi saya mabuk, tahu-tahu saya ada di hotel dan saya nggak tahu siapa yang antar saya, dan dia alasannya tahu-tahu kok bangun-bangun nggak ada orang. Dan itu
saya bilang gimana ya, tapi saya curiganya kamu kan sudah pernah ketahuan hanya bukan sekali aja. Saya sebutin satu-satu tuh. Berapa kalinya? Kamu dengan ini orang tentara gini, kamu udah pernah kan? Kaget ya. Saya ungkapin semua. Selama itu kan saya nggak pernah bahas. Iya, dia juga. Dengan si ini kaget semua dia. Baru dia tuh nangis-nangis minta tolong. Gimana caranya dia coba? Gimana bahaya seorang suami sudah dicampakkan, memang kondisi lemah. Tahu-tahu di kondisi ini dia minta mau balikan, dan dengan kondisi hamil dengan orang lain. Itu suatu keputusan yang sulit bagi saya, Pak. Itu Om butuh waktu untuk mikir dulu. Iya, saya minta waktu itu. Saya minta waktu. Saya sampai berpikir gini. Saya masih sendiri, kalau saya ambil keputusan saya ambil anak ini nggak bisa jauh dari ibunya. Belum tentu saya nikah sama orang lain, dia akan baik sama anak saya. Belum tentu. Saya nggak mungkin mantan anak, nggak mungkin. Kalau mantan istri kan bisa. Nah, saya berpikir harga semingguan saya ambil keputusan. Saya telepon istri saya. Kamu sudah telat berapa bulan? 3 bulan, Pak. Saya bilang, ya sudah, saya mau nerima kamu lagi, tapi dengan satu syarat, lepas dari dunia mahal, lalu saya jadi kasih, ikut saya di Bali, dengan hidup seadanya. Yuk kita mulai dari nol. Yuk kita besarin anak-anak kembali. Terus ya apa adanya lebih intinya gitu, Pak. Maksudnya kita awal Ya mulai nol lagi. Pak. Tapi saya masih penasaran siapa yang justru istri saya masih menyembunyikan Itu sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi 2013 saya boyong semua anak istri ke Bali, hidup seadanya, saya cukupin sampai Anaknya lahir. anak lahir saya tanggung semua. Dan banyak kontroversi di saat saya terima istri saya itu dari pihak keluarga saya sendiri, dan sempat curiga orang tua saya. Kalau kayaknya bukan anaknya sampean gitu ya. Ya di pihak keluarga saya itu impossible. Jarang ketemu, tahu-tahu Balika sudah hamil, terus kemudian ya saya bilang saya sudah bohong aja, saya demi nyelamatin istri saya, jaga nama baiknya. Jadi saya bilang ya kadang-kadang saya sering pulang ke Jawa untuk ngomong istri, saya bilang gitu aja. Udah sampai saya cuma ya ada suatu apa gitu, suatu hidayah ya di saat saya terima istri lagi dan melahirkan anak ketiga bukan anak saya tuh nangis, Pak. Nangis. Kenapa? Saya bicara dari saya sendiri, kok bisa ya saya terima bukan anak saya sendiri, dan saya Iya, kenapa? biayain semua operasi sampai persalinan itu, kok bisa gitu saya. Tapi dari situ saya dibalas suatu berkah ya, bisa saya terima bukan anak saya itu, jabatan kerjaan saya naik, pekerjaan saya lebih baik daripada sebelumnya. Awalnya saya nggak sayang ke anak ketiga ini,
Awalnya saya cuekin, saya kadang dia deket bisa dia udah umur setahun itu saya cuekin. Tapi kalau nafkah tetap jalan ya. Perasaan dia. Tapi lama-lama saya sayang sama dia. Saya anggap itu anak saya sendiri. Dan akhirnya sampai sekarang tahun 2021 ini ya saya besarin sampai sekarang. Ya apa ya? Ada balasannya juga mbak. Walaupun bukan anak saya sendiri, rezeki saya nambah gitu aja. Tapi anak itu nggak pernah tahu ya kalau sampean bukan ayah kandungnya. Nggak pernah tahu. Nggak, dan emang berencana untuk nutupin itu ya. Iya. Cuma ada salah satu saudara saya, Bibi ya, sampai sekarang nggak percaya sama saya. Sampai sekarang. Tapi saya tetap kekeh itu anak saya. Ya alhamdulillah ya ada hidayahnya mbak, saya menerima istri saya menerima anak bukan darah daging saya, itu ada apa ya, ada rezeki buat saya itu sampai sekarang. Kenapa sampean bisa sesabar itu sih? Apa gitu, selain anak, pasti kan anak kan pasti nomor satu yang bikin sabar sama istri, nerima istri lagi. Selain itu ada nggak sih? Apa ya, saya itu suka sama anak kecil. Orangnya itu tipe saya sama ponak-ponakan itu saya suka. Mungkin karena saya itu mandang, terutama itu mandang anak saya, kedua istri saya mau menerima karena ingin berubah dia gitu aja, biar dia nggak terjerumus di dunia malam. Dan saya itu nyelamatin istri saya itu biar jauh dari dunia malam. Jadi saya ajak hidup yang normal ya, untuk istilahnya tobat lah gitu. Walaupun saya dulu juga masa kelam, masa muda saya tuh dia tahu saya jati diri saya tuh tahu saya itu dulunya gimana. Jadi ayo sama-sama memperbaiki diri, kita mulai hidup baru dari nol dan sampai sekarang kita hidup bahagia walaupun kita kurang tapi cukup lah. Jadi intinya saya sabar tuh karena ingin merubah istrinya lebih baik lagi. Iya, nggak terus-terusan sampai kapan anak-anak dia dinafkahin dengan cara uang yang halal gitu mbak, sampai kapan? Makanya saya berpesan sama istri saya, jangan sampai kamu kasih uang dengan uang yang kamu apa ya, dengan caramu yang nggak benar. Mending pakai uang kiriman saya, biarpun sedikit tapi ya halal. Iya. Jadi sahabatnya saya itu cuma ingin berkumpul lagi sama anak, sama merubah nasib istri saya yang lebih baik gitu aja. Heartwarming banget ini teman-teman. Tapi sekarang udah hidup bahagia dan normal ya Om ya? Iya, alhamdulillah. Bersyukur sekali. Pasti istrinya harus bersyukur punya suami yang sesabar ini, punya suami yang benar-benar mempraktekkan menjadi imam keluarga gitu. Imam keluarga kan berusaha membawa keluarganya menjadi lebih baik apapunnya gitu. Gak ngerti ngomong apa lagi. Terima kasih ya Om udah kasih tunjuk bahwa jadi suami itu ya kayak gini, yang mau menerima istrinya yang jatuh terus diangkat lagi, mau menerima anak yang bukan anaknya sendiri, dibesarin, dinafkahin, diberi kasih sayang gitu. Kayak terima kasih Om udah sejauh ini berjuang untuk keluarganya Om gitu. Iya, sama-sama. Semoga yang nonton ini bisa dapet ilmu, bisa dapet pengertian bahwa
suami dan bapak yang baik itu beneran ada loh di dunia ini. Terima kasih teman-teman yang udah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Jangan lupa di share-share juga ke sosial media yang kalian punya supaya channel Buas Entertainment ini makin meroket. Terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai jumpa.